Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara gadai BPKB kendaraan di Pegadaian ya, sesuai dengan pengalaman saya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya, supaya nggak kelewatan informasi penting dari video ini. Nah, pada video kali ini kita ada 3 pembahasan penting ya teman-teman, yaitu yang pertama tentunya kita akan membahas persyaratan apa aja untuk bisa menggadai BPKB kendaraan kita ya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara melakukan penggadaiannya. Dan yang ketiga kita juga akan membahas berapa sih pinjaman yang akan diberikan oleh pihak Pegadaian kepada kita. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu dari syarat apa aja yang harus kita persiapkan untuk gadai BPKB kita di Pegadaian ini ya. Nah, kalau perlu kalian tulis ya teman-teman persyaratan ini supaya kalian nggak 2 kali kerja. Nah, persyaratan pertama yang harus kalian bawa adalah BPKB kalian yang asli ya. Kemudian kalian juga harus bawa kendaraan yang mau kalian gadaikan ya teman-teman, baik itu motor ataupun mobil kalian. Karena kendaraan ini nanti akan disesuaikan dengan BPKB-nya ya. Selain itu mereka juga akan ngecek kendaraan kita ya. Nantinya itu layaknya digadai berapa guys ya. Nah, di sini kendaraan kalian itu cuma dicek aja ya guys ya, nggak diambil sama pihak Pegadaiannya. Yang disimpan sama mereka itu cuma BPKB-nya aja ya. Jadi setelah dicek kendaraan kalian, kalian bisa bawa pulang kendaraan kalian. Nah, setelah itu kalian juga harus membawa KTP asli beserta fotokopinya ya. Lalu kalian juga harus membawa kartu keluarga ya. Ini harus disesuaikan ya guys ya. Kalau misalnya kalian udah nikah, berarti kalian harus bawa kartu keluarga sendiri ya. Dan kalau kalian belum menikah, maka kalian harus membawa kartu keluarga orang tua kalian. Kemudian kalian juga harus membawa STNK dari kendaraannya ya guys ya. Dan yang terpenting adalah pajak kendaraan yang mau kalian gadai itu harus hidup ya, nggak boleh mati. Karena waktu saya ke sana itu ada beberapa orang yang memang ditolak gadainya karena pajak kendaraannya itu mati guys ya. Bahkan ada yang udah mati sampai 5 tahun ya. Jadi daripada kalian bawa kendaraan kalian yang pajaknya udah mati, mending kalian bayar dulu pajaknya guys. Karena pasti nggak akan ada hasilnya juga ya kalau kalian gadai kendaraan yang pajaknya udah mati ya. Nah, kemudian buat yang nanya, "Bang, apa bisa kita menggadaikan BPKB atas nama orang lain?" Jawabannya bisa guys ya, karena motor saya itu juga saya beli bekas ya. Dan namanya itu masih atas nama pemilik motor sebelumnya. Dan untuk persyaratan terakhir yang harus kalian tahu juga, per tahun 2023 ini ya, itu kendaraan yang kalian gadai itu paling minimal itu keluaran tahun 2012 guys. Ya, jadi kalau misalnya kendaraan kalian di bawah tahun 2012, katakanlah 2011 ya, 2010, itu biasanya pengajuan kalian akan ditolak. Nah, selanjutnya setelah kalian udah paham ya persyaratan apa aja yang harus kalian lengkapi. Nah, untuk cara penggadaiannya ya, di sini ada 2 cara ya guys ya. Cara pertama, kalian bisa datang langsung ke kantor Pegadaiannya ya. Dan cara yang kedua, kalian bisa melakukan penggadaian secara online menggunakan aplikasi penggadaian digital. Nah, kalau saya pribadi kemarin itu menggadaikannya langsung ke kantor ya, karena kosan saya itu dengan Pegadaian sangat dekat ya guys ya. Dan saat saya datang itu nggak terlalu rame ya, sekitar jam 10 ataupun jam 11. Nah, setelah datang situ nanti kalian bisa langsung konsultasi dengan karyawan Pegadaiannya ya. Dan kalau misalnya udah dicek semua data kalian ya, nanti akan dilakukan cek unit terlebih dahulu ya, untuk menentukan kira-kira berapa pinjaman yang akan kalian dapatkan. Nah, itu proses kalau misalnya kalian datang langsung ke kantor guys ya. Kalau proses gadai lewat HP, mungkin nanti saya akan buatkan video terpisahnya ya. Saya juga belum pernah nyoba gadai lewat aplikasi Pegadaiannya. Jadi nanti kita bisa coba bareng-bareng ya guys ya. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir adalah berapa sih pinjaman yang diberikan Pegadaian kepada kita. Nah, waktu itu saya gadai motor Yamaha X-Ride saya ya, sekalian saya mau pulang kampung ya. Nah, waktu itu setelah dicek unit kendaraan X-Ride saya ya, mereka bilang bahwasannya untuk unit saya saat itu saya dapat pinjaman 4 juta ya. Nah, karena waktu itu saya rasa terlalu sedikit ya, saya coba tawar supaya dapat lebih besar. Nah, singkat cerita akhirnya si kakak ini memberikan 300 lebih ya. Akhirnya Yamaha X-Ride saya ini dihargai 4,3 juta.
Nah, buat teman-teman yang mau gadai motor juga ya, biasanya pinjamannya itu diberikan sesuai dengan kendaraan kalian, guys. Ya. Jadi kalau misalnya kalian gadai Honda ADV tahun 2023 ya yang harganya 40 juta, itu pasti biasanya pinjaman yang kalian dapat itu jauh lebih besar daripada yang saya dapatkan ya. Bisa jadi kalian bisa dapat sekitar 20 ya sampai 25 jutaan ya kalau memang yang kalian gadaikan itu Honda ADV tahun 2023 ya. Begitu juga dengan teman-teman yang mau gadai BPKB mobil, pasti pinjamannya akan jauh lebih besar dari pinjaman saya. Nah, biasanya itu ya, pinjaman yang kita dapatkan itu berkisar antara 70 sampai 80% dari barang yang kita gadaikan ya. Katakanlah kita mau gadaikan mobil seharga 100 juta. Nah, biasanya pinjamannya itu kita dapat sekitar 70 jutaan ya guys ya. Oke, itu dia ya teman-teman video singkat bagaimana cara gadai BPKB kendaraan di Pegadaian berdasarkan pengalaman pribadi ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.